A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan rukun tayamum. Bermula rukun tayamum itu 5 perkara. Pertama, memindahkan tanah kepada muka dan kedua tangan juga. Dan kedua, niat, yaitu niat istibah fardu sholat, artinya mengharuskan fardu sembahyang jikalau dengan bahasa Jawi sekalipun. Dan wajib niat itu dimukaranahkan pada pertama-tama tepuk serta memindahkan hingga sampailah ke muka jikalau ia hadas, serta memindahkan pertama atau kemudian pada memindahkan atau dahulu daripada memindahkan atau lenyap niat itu antara memindahkan tanah dan nyapu muka, maka batalah pindahnya itu, dan hendaklah ia kembali memindahkan tanah itu pula, ulang balik ya. Jadi mukarahnya itu ketika kita nempukkan tangan kita itu, situlah kita niatnya sengaja aku mengharuskan fardu sholat, mengharuskannya. Tayamum darurat karena nggak ada air, nah, tepuk itu niat nggak boleh lepas. Ini kalau dipraktikkan gini ya, tepuk tangan tadi, nah diginikan. Ini punya nggak boleh gini nih, renggang-renggangan tangan. Kalau gini nanti banyak nih tanah ikut, nah, gini baru diginikan. Jangan di sini. Kalau si tanah yang jatuh ini mustamal nanti nih, gitu ya. Ini tepuk. Nah. Waktu ini niat ini dalam terus jalan nih, niat sampai kepada nyapu mukanya. Kali aja gitu ya. Udah. Ulang lagi. Mukarah niat bersamaan tepuk ini dengan menyapu muka. Kalau lenyap dari sampai sini lupa kita udah, nah itu nggak dikira lagi, ulang balik. Itu maksudnya. Jadi nepuk sengaja aku mengharuskan sholat ya. Sengaja aku untuk mengharuskan sholat. Bu, nah diginikan. Niat tetap ya sampai menyapu muka. Dah sekali aja ya. Karena darurat tidak macam mana ngambil uduk ya. Begitu aja udah. Udah. Itu dimasukkan dengan mukaranah pada pertama-tama tepuk serta memindahkan hingga sampai ke muka. Jikalau ia hadas serta memindahkan pertama atau kemudian daripada memindahkan atau dahulu daripada memindahkan atau lenyaplah niat itu antara memindahkan tanah dan menyapu muka, maka batalah pindahnya itu, dan hendaklah ia kembali memindahkan tanah itu pula. Dan jika diniatkannya mengharuskan fardu juga, maka haruslah sebagainya sembahyang fardu dan sunat. Tayamum sekali pakai aja cuman ya, nggak bisa 2 kali ya. Ketiga rukun tayamum itu menyapu muka seperti yang tersebut pada uduk. Tetapi tiada wajib menyampaikan tanah itu kepada pohon rambut jikalau jarang sekalipun. Nah. Keempat rukun tayamum itu menyapu kedua tangan serta sikunya seperti uduk ya. Kelima rukun tayamum itu tertib, yaitu pertama-tama menyapu muka, kemudian menyapu kedua tangannya ya. Nyapu tangan itu tadi kan gini udah ya, tepukkan lagi, tepuk, gini kan tanah lagi balik. Nah, letakkan tangan kanan di tangan kiri gini ya. Jalankan ini sampai siku balik. Nah, ini pula di tangan kanan gini ya caranya sampai siku. Nah, jumpakan gini, nah, masukkan jarinya, selesai. Terus campur tangan ya. Udah baguslah kalau bisa kalian tengoknya udah lengket ya, paten ini kan orang pintar-pintar semuanya aja ini ya. Jadi kalau sempat terangkat ya mustakmal Ustaz? Iyalah ya. Nggak boleh putus kan? Nggak boleh ya. Nah ini seorang kayak kedua kali nih ya, udah diginikan tangannya diranggangkan ya, jangan rapat ya, nah, diginikan. Ini pun nggak boleh gini ya kan. Nah, udah letakkan tangan kanan di tapak tangan kiri, nah jalankan sampai siku, jalan, tidurkan pula tangan kiri di tapak tangan kanan.
sampai siku, jalankan, jumpalah jari ini. Udah? Nah, baru masukkan jarinya. Selesai tayamum ini. Udah, San? Udah? Nah, coba kau begini. Udah kau bilang, coba lah. Coba. Nih. Ya. Biar aja apa? Ya, biar kayak ini. Dia kata udah setiap udah deh. Terus? Ngemuka dulu lah kalau Biar ini. Kayak bodoh kau kan. Gugup kau kan. Padahal saya rasa jelas kayak letakkan tangan kanan di telapak tangan kiri. Nah, udah. Baru jalankan tangan kiri ini ke siku. Makanya kok Thailand udah belum bilang gitu, nggak apa-apa. Sampai jam 12 kita gini ya, satu sapu tangan. Nah, baru balik. Nah, sampai siku, baru balik. Gini ya. Letakkan pula di sini, jalan kemari. Jalankan kemari, jumpa apapun jari ini baru masukkan. Nah, selesai deh. Selesai lah. Tengok. Udah. Nah, kalau kau bilang udah pun kayak saya suruh lagi, udah. Asik ngurus kau saja lah. Jadi kalau misalnya di biasa nggak boleh. Tayamum ini masalah darurat, gak ada air. Nanti kita baca terus ini ya. Makanya pakai itu, makanya sekali cukup, nggak perlu dua kali. Kalau ngambil dulu kan mesti rata semua betul-betul nyiramnya dari sini, gini kan. Nanti kita 3 kali ya kan. Tayamum sekali aja. Tidak. Pertanyaan saya, maksudnya kalau apa caranya yang seperti apa itu, apa kita sendiri nggak boleh Ustaz? Nyapu tadi. Maksudnya kan cara Ustaz tadi kalau sekiranya lupa, kalau kita buat dengan cara kita sendiri gitu boleh Ustaz? Nyapunya. Macam mana kau bikin jelas? Saya pun nggak tahu cara saya sendiri itu macam mana gitu. Maksudnya kan tadi kan ini tambah kanan, sapu, balik. Ini. Sapu sendiri gitu boleh Ustaz? Nah, Dengan cara kita sendiri gitu. boleh, asal betul aja lah. Lepas itu muksamal. Penting rata dia Ustaz. Iya. Mesti nggak dipaksa kali. Itu sudah diatur ulama, maka letakkan di sini. Jalankan ke siku. Nah, pusing pada. Nah. Inilah cara yang paling bagus, Pak. Itu udah baku lah, betul lah, nggak ada salah lagi. Jadi kalau mau sendiri macam mana gitu? Saya pun bingung jadi mau sendiri. Mana nih? maksudnya dia gerakannya lupa waktu itu mau tayamum nih. Kan lama tayamum dipakai nih. Pas darurat kali mungkin kita 5 tahun ke depan dia atau kemana, lupa dia kata gerakan. Karena lumpur pula, kena hujan pula ya kan. Bisa lemak muka itu. Nggak disuruh. Air nggak ada emang, tapi tanah lembab semuanya. Daerah gunung-gunung lah kan. Nah, sapukan lah. Tanah liat pula, habis lemak. Sudah. Itu maka di sini katanya ketiga rukun tayamum itu menyapu muka seperti yang telah tersebut pada wudu, tetapi tidak wajib menyampaikan tanah itu kepada pohon rambut jikalau jarang sekalipun. Keempat rukun tayamum itu menyapu kedua tangan serta sikunya seperti wudu. Nah. Kelima rukun tayamum itu tertib, yaitu pertama-tama menyapu muka, kemudian menyapu kedua tangan. Nah gitu ya. Nah ini gini, makanya kita betul-betul kalau nggak paham tanyalah sekarang. Kadang-kadang macam si Daam tadi, udah 5 tahun depan baru, mau tanya macam mana tema gitu. Makanya sekarang dikuasai ilmunya. Ilmu ini kalau kita ngaji, dimanapun kalian ngaji, usahakan dikuasai, bukan tahu. Beda dikuasai ilmu sama tahu beda. Kalau dikuasai kapan kita kuasai gitu, gitu ya. Orang bertanya pun enak kita jawabnya. Dulu orang ngaji namanya kan udah tahu dia macam mana caranya, udah tahu gini. Udah.
Beda tahu sama dikuasai. Kalau tahu apa ya? Nah, lupa lagi itu gimana ya? Karena kita nggak tahu nih entah kapan-kapan kita tayamum, nggak tahu ya kan. Nah. Pasal pada menyatakan sunat tayamum. Jadi waktu tayamum itu ada juga sunat ya. Bermula sunat tayamum itu 12 perkara. Pertama-tama mengucap bismillah hingga akhirnya. Kedua, mendahulukan tangan kanan daripada kiri. Ketiga, mendahulukan menyapu muka dari atas. Sunat hukumnya. Keempat, mengurangkan gubar, ya, mengurangkan gubar dan yang berlebih-lebih. Jangan terlalu hebohkan yang membuang tanah tadi ya. Bukan sampai kayak gini pula, nggak boleh ya. Gubar itu apa, Ustaz? Ini saya contohkan ya. Benar kalau masa kotak, kalau perhatikan saya dah, gubar itu jangan berlebih-lebih gini. Sampai kayak gini nggak usah, nggak boleh. Itu mah ke tangan pun suruh jarang, jangan gini karena ini banyak ikut tanah nanti. Jadi bisa ibaratnya menepuk ya. Hati menepuk. Menepuk itu gini, menepuk tanah itu gini, menepuk. Udah. Makanya menepuknya pun gak kuat-kuat kali ya, berhamburan pula ke muka kau nanti bilang ini ya. Udah, baru gini kan. Nah, gitu ya. Gini nggak boleh. Kebanyakan kali itu nggak boleh. Nah, udah gini, ah udahlah. Sunatnya dari atas kepala. Nah, gitu ya. Dari atas dulu. Iya, sunat. Ini sunatnya nih ya, dari sini. Kalau dari sini boleh, boleh aja. Ngambil wudhu pun gitu dari sini. Dari sini boleh, boleh. Nah, cuman kalau ngambil wudhu kan makanya 2 kali, 3 kali ya sunat ya. Itu gunanya apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Kalau tayamum ini pun darurat. Nah, gitu aja. Nggak sampai air mata begini kan nggak usah. Kalau wudhu gitu mesti ya. Kan beda kan? Tayamum dengan ambil wudhu. Udah Roni. Lengkap. Artinya apa tadi? Gubar ya. Hah? Gubar itu sama dengan seri kalau nanyanya. Tadi saya contohkan, gubar itu kan banyak kali gini-gininya. Bukan kira buang tanah tadi, nggak usah gitu kali sampai kayak gini pula. Jangan, nggak disuruh itu. Makanya ibu nggak suka kuat. Nah, dari sini, dari kepala disunat. Sunat nih, dari sini pun boleh. Sunat dari kepala. Seberapa kena ya aja lah. Nggak boleh dimasuk-masukin ke mata, nggak usah pula kelilipan. Pula kau sudahnya kan. Gara-gara tayamum, nggak gitu. Jadi, maka dipahami dari ini, kalau begitu hukum syarat ini nggak ada yang berat kok. Yang berat itu kita sendiri nggak ada ilmu, kita yang buat-buat, nah itulah yang berat. Nggak ada yang berat. Oh nggak ada air ya, tayamum. Nah sudah ya. Itu untuk satu umpama tangan atau seluruh sekali aja atau Sekali aja. Sekali aja. Makan dua tangan. Makan dua tangan gini, nggak boleh satu-satu gini ya kan. Nanti kalau gini kau macam orang tari Aceh sudah ya kau ya. Maksudnya gini, ini sekali gini untuk muka, sekali gini untuk Nah itu tangan nah gitu. Sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Nah. Kenapa untuk muka itu nggak terus sama tangan? Nggak bisa. Kalau air bisa lah ya kan, ini nggak bisa. Kenapa? Ingat kaidahnya kalau apa mustamal itu air yang bercerai dari anggota pardu basuh pardu. Makanya bukan kemari. Kalau di sini kita numpukkannya, itu kayaknya mustamal jadi nggak bisa bikin numpuk tangan lagi nih. Nah gitu ya. Izin Pak Ustaz, ketika kita tayamum ini kan kuku dalam keadaan kotor, itu termasuk sah atau tidak? Sah, udahlah gitu aja lah. Makanya kuku sebelum kotor dipotong ya. Biasakan rapi kuku ya. Tapak kaki lagi. Jangan sembarangan. Sunat kita mengunting kuku itu kapan? Hari Kamis. Hari pun tentukan agama. Nah, motong jenggot kumis hari Kamis disuruh. Karena besok Jumat. Jadi berarti kalau motong kuku itu tiap minggu. Kita perhatikan tangan kita itu, jangan sembarangan. Untuk sah tidaknya ibadah kita. Jadi nggak berat hukum syarak nih. Kita sendiri buat berat. Kalau motong bulu 40 hari sekali. Kalau nggak banyak setan bergantung situ. Nah. Ada peraturan kita kalau kita bisa bilang itu nanti kita itu. Ada peraturan 40 hari sekali.
Jangan biarkan yang sampai setahun panjang udah bisa dikepang pun ya, jangan ya. Udah sampai di sana. Jangan kau bilang tidak disampaikan lagi, itu makanya 40 hari potong. Kalau nggak tak nambah lagi dia nanti gara-gara itu nggak dipotong. Nah, belajar apa siapa? Marijal dulu kau ya. Ada peraturannya semua. Udah Heri. Jangan biarkan kuku nanti bahaya kita ini. Karena kalau udah kita ngambil wudhu, udah mau sholat, ya ada hitam-hitam pula itu. Nggak sah, nggak laku gini. Udah usia sampai di bawah kuku, di atas kuku, kaki pun gitu. Maka kaki pun perhatikan. Kau mesti bisa motong kuku kaki. Bisa alhamdulillah lah. Kalau saya udah payah dah tuh, suruh anak lah, selonjorkan kayak potong tuh bilang. Manfaat anak lah gunakan ya kan. Nah, kalau sudah payah, bukan gak bisa, payah lah mau ngelipat ya. Lurus sekali kaki itu, suruh anak motongnya. Nah, kalau istri nggak perlu disuruh, dia sendiri kan jaganya. Itu baru istri namanya kan ya. Ini bang, kuku abang panjang kali itu, nah dikotong. Nah, itu baru istri namanya itu. Cuman rasanya. Kalau nggak kita coba, kita nggak pernah nikmat. Istri pun nggak tahu apa, tak cuman nikmatnya kan. Nah coba gitu. Kalau istri selalu memperhatikan suami, tahu kuku abang tuh potong. Besok Jumat, ya. Potongnya, ya kan. Nah, kuku kaki. Itu aja ngaji. Ini saya bilang, kalau mau dipahami betul-betul, kalau kau jangan ya, ada ini boleh kau jangan. Kau bisa, anak istri kau masih punya anak kecil, banyak yang diurusnya lagi kan, suruh motong kuku lagi, alah. Kelima, berturut-turut menyapu itu. Keenam, menjarangkan jari tatkala menepuk, atau jarangkan jari waktu nepuk itu ya. Ketujuh, mengeluarkan cincin tatkala menyapu muka. Kalau pakai cincin, buka cincinnya. Tetapi tatkala menyapu tangan, wajib mengeluarkan cincin itu. Maka beda kan, waktu menyapu muka, sunat dikeluarkan cincin. Kalau tangan, wajib mengeluarkannya ya. Dah, kan beda ya? Berarti kalau nggak dikeluarkan tidak sah? Nggak salah. Jangan udah darurat, didaruratkan lagi ya kan? Udahlah, orang darurat kok, jangan. Bukalah cincin itu. Buka cincin udah. Enggak, kalau cincin besar enggak. Kalau cincin besar enggak tuh? Enggak. Jadi Pak, dia udah ngermin sama tuh. Kalau cincin orang, itu ada juga yang bertanya sama saya, Ustaz ini kan, saya terganggu kali sholat, kenapa saya bilang? Di sebelah saya, cincinnya besar kali tuh. Nggak ada dalam surat-surat cincin orang saya bilang. Pas sujud tengok saya bilang. Cincin orang, jadi kayaknya besar kali. Apa-apa, jangan. Kalau itulah, lain ngaji pun tengok cincin orang bilang. Tapi disitulah nih Pak, jangan biar tahu kau, Ustaz sama Ustaz bicara gitu kan, yang lain terima aja enak kan. Enak kali lah kalian ini. Kapan kan masih nikmat, nanti udah saya gak ada. Teringatlah kalian balik semua. Ya, tergambar semuanya ini orang. Enaknya. Masa ngaji dulu gitu. Nah, sekarang belum lagi memang. Teringatnya aku dulu si Daam tuh. Cincin nawak pula diperhatikan gitu ya. Tapi nikmat kan. Ah sudah. Kedelapan, menyeratakan pada tangan anggota yang disapu itu. Sunat ya, ingat ya, ini sunat tayamum. Kesembilan, menyapu lengannya serta dengan pengetahuannya. Jadi nggak boleh suka-suka hati aja ya. Itu makruh jadinya ya, Roni. Dia nggak boleh suka hati saya, makruh hukumnya. Ke-10, jangan berulang-ulang menyapu. Sekali jalan aja udah. Ke-11, menghadap kiblat.
ke-12 mengucaplah 2 kalimat syahadat pada kesudahannya. Macam doa uduk juga berdoa lah ya. Pasal pada menyatakan yang membatalkan tayamum. Kalau gitu kita rukun tayamum kita tahu, sunatnya apa dan yang batalkan tahu. Itu pakai ngaji ini nggak bisa perih. Itu alasan nggak bisa perih san. Rukun sholat, sunat sholat, yang batalkan sholat nggak ngaji, nggak tahu dia kan. Dia dari rukun sholat, sunat sholat, batalkan sholat yang ngaji, lengkap sama dia satu pasal itu, bab sholat. Kalau nggak ada gimana? Atau terkadang rukunnya nggak ingat dia ya, nggak ngaji dia. Syarat sholat, yang batalkan sholat, rukunnya nggak tahu ya, kacau juga kan. Itu sebab supaya saya bisa nanya nanti kenapa nggak boleh perih. Itulah alasannya. Kalau perih kan ada kita. Orang bukan ceramah ini, kalau ceramah bisa lah perih harus ke atas itu. Kita kan jalan terus ini kan. Jadi yang nggak datangin hari, yang nggak tahu dia ini kan. Guru pula ada salah, nggak ada Ustaz bilang sama saya gitu. Padahal dia tak datang. Cukup lah. Tak ada Ustaz bilang sama saya itu. Sudah. Jangan pernah anggap sepele masalah ilmu ini. Ada risikonya sama kita nanti ya. Pasal pada menyatakan yang membatalkan tayamum. Bermula membatalkan tayamum itu 3 perkara. Pertama, barang yang membatalkan ia akan uduk. Dan telah lalu kenyataannya ya. Apa yang batal uduk itu batal sama tayamum. Pada tempat murtad, na'udzubillah minha. Ketiga, sebab melihat air dahulu daripada masuk waktu. Sebelum masuk waktu nampak air, batal tayamum itu ya. Udah tayamum dia, nampaknya air, batal tayamum itu. Nah, gitu ya. Ustaz, jarak berapa lama Ustaz? Sampai habis waktu, mau habis waktu. Sampai habis waktu. Kita usahakan juga ambil air. Mana ada air ini? Air nggak ada, sumur pun nggak ada. Tapi nampak kena di sana kok ada pohon-pohonan. Berarti udah waktu ada air, ada rumput, ada air kan. Pilih ke sana dulu. Bukan langsung tayamum aja. Itu namanya baru darurat kan. Udah nggak ada juga barulah. Oh ada air tapi lumpur. Tanahnya basah lembab tapi lumpur nggak juga, nggak ada. Atau ada sumur tapi di 2 ekor harimau tidur situ di sumur tuh. Kira nggak ada juga lah itu. Salah tayamum ya. Waktu itu kira nggak ada. Jadi udah tayamum nih. Mulai sholat aja masuk waktu. Nah, Habis dia takbir tuh ada air tak? batal Tuh. batal. Maka kita disuruh cari air dulu sampai mana cari air tuh. Inilah dia bakal dikaji dia. Nanti saya jawabnya salah nanti. Baca kitab aja ya. Melihat air dahulu pada masuk waktu ya. Jauh sembahyang. Dan jika picik waktu sekalipun, walaupun sampai kali waktu udah. Dan lagi batal tayamum karena sakit dengan sembuh daripadanya. Sakit makanya tayamum. Mau sholat sembuh, wajiblah ambil air lah dia. Batal tayamum itu ya. Dia nggak bisa pakai air tadi. Sembuh, wajib pakai air. Jika sembuh daripada di luar sembahyang. Adapun jika sembuh di dalam sembahyang, ada sembahyang tidak sembuhnya, yaitu seperti hukum mendapat air di dalam sembahyang. Mudahlah, nggak perlu lagi itu ya. Dapat dalam sembahyang, terus saja lah udah ya. Itu dari usahakan dulu, cari dulu. Bukan sikit-sikit tayamum aja kita ya. Maka jangan kalian tengok, sudah kita kaji ini, jangan kalau tengok di buku manasik haji, itu tayamum pakai kesandaran bangku aja kan, tanah, nggak sah itu. Jangan kalian tengok kenapa dibuat buku, memang begitu lah orang sekarang nih ya, nggak sah, tanah. Ini kalau di buku manasik haji ada gambarnya sama bangku pesawat begini kan. Ustaz, kira-kira dalil dari mana dapat orang? Nah, dari mana dalil dapat orang bisa dipakai? tanya dia aja saya. Memang itu rumusnya. Air ada pada satu kan. Boleh tayamum, itu aja dah nggak boleh tayamum. Air ada.
Izin Pak Ustaz. Bukan dibilang darurat itu. Menghormati waktu. Enggak ada syarat. Menghormati waktu pun nggak ada syaratnya. Itu asal jadi aja ngomongin. Kalau saya bilang asal jadi aja. Tayamum di pesawat terbang pakai ini. Siapa suruh tayamum? Itu makanya ada hukum tuh jamak takdim, jamak takhir. Jadi kalau aku sudah pergi umrah, nggak perlu, nggak meninggalkan sholat kok. Jamaklah dulu. Jam berapa berangkat dari bandara Kuala Namu? Jam 1 siang. Saya zuhur langsung sembahyang asar. Udah, jamak takdim namanya. Udah, sampai asar itu sholat enggak, jalan terus bersatu. 8 jam itu. Masuk maghrib, nggak usah sembahyang maghrib. Niat aja cuman. Udah masuk maghrib ini. Sengaja aku sembahyang maghrib di waktu Isya, jamak takhir kan nggak ninggalkan sholat sih. Makanya kalau orang ada ilmu nggak ninggalkan sholat sampai sana jam 1 malam ya udah main lah. Mau sembahyang Isya dulu boleh, sembahyang maghrib dulu boleh. Kenapa tayamum? Nanti bingung sendiri. Ada air nggak sah tayamum? Udah mau sholatnya ngadepnya kemana? Telungkup dari pesawat itu jadinya ya kan. Menurut aku dunia ini bulat apa rata? Bulat ya kan. Nah, jadi kalau gitu Mekah tuh di mana kiblatnya? Di bawah kan? Telungkup lah. Bisa telungkup, ngambil pulpen jatuh pun nggak bisa kalau pesawat. Ya nggak sah? Nggak bisa. Jatuh ya udah nggak sampai orang ya udah diam aja lah, nantilah. Kalau pula mau telungkup situ marah pramugari ya kan. Pas-pasan dia aja itu. Jalan dia. Lalu lalang aja dari situ tuh, ya san. Entah berapa kali. Ntar minum, ntar makanan. Kalau di pesawat tuh. Udah. Nanti aja itu ada jamak takdim, jamak takhir. Makanya kalau punya ilmu enak, kita ngikut peraturan susah sendiri. Izin Pak Ustaz, karena pernah saya dengar seperti itu. Nah, Dibilangnya untuk menghormati waktu, cuman saya diam aja. tempat menghormati waktu itu nggak ada. Macam mana? Menghormati waktu itu macam mana? Macam mana kau rukunya? Macam mana kau sujudnya? Itu yang boleh. Itu kan orang sembahyang duduk ya. Memang darurat nggak bisa apa-apa. Ini nggak darurat kok. Belum bilang kan darurat. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nggak kita pakai, rugilah. Nggak kena subuh habis kena. Subuh bisa kena. Subuh. Kami juga gitu, saya berangkat dari jam 2 dari Jeddah. Subuh dari pesawat. Nah, udah kodol lah. Kalau nunggu, kodol lah. Itu nggak bisa lagi macam mana, kodol lah. Nah, itu baru kodol namanya. Karena subuh ini nggak ada kawannya. Kalau zuhur sama asar, maghrib sama isya, subuh sendiri. Nah, sudah. Jadi betul-betul lah ngajinya ya. Dan lagi batal tayamum karena sakitnya dengan sembuh daripadanya. Jika sembuh daripadanya dahulu di luar sembahyang. Adapun jika sembuh yang di dalam sembahyang, maka yaitu seperti hukum mendapatkan air di dalam sembahyang. Hanya saja batalkan akan tayamum. Yang batalkan tayamum itu wujud air. Nah, atau tuham ya, maksud awam adanya. Jika tiada beserta ia dengan mani yang menegahkan daripada memakai air, ya nggak ada maninya, carilah air tuh. Rasa-rasanya di sini nggak ada air di pasar 7 nih, tapi pasar 6 ada gitu. Cari ke sana dulu. Tanya orang, pasar 6 ada air? Ada. Izin Ustaz, jaraknya ada ukuran jaraknya Ustaz? Ukuran jarak jangan sampai habis waktu. Nyarinya itu sangat sampai habis waktu. Jaraknya gitulah. Kira-kira 10 menit lagi habislah waktu nih. Ya, nggak sempat lagi ke pasar 6 sana. Udahlah. Tayamum lo ke situ. Gitu ya. Makanya saya bilang hukum syara ini nggak ada yang berat. Yang berat tuh kita sendiri, kita tanya. Nyusahi badan. Apa kata Rasulullah, ya Aisyah, apa sarapan kita pagi nih? Nggak ada, ya Rasulullah kata Aisyah. Ya udah puasa kita ya. Kan nggak berat kan? Awak. Enggak. Itu kalau nyari air kalau masalah ada air. Kalau masalah sakit kan tidak. Sakit ya. Nah, terus? Kalau sakitnya tak bisa cari air. Kenapa tayamum kan ya? Ambil duduk lah. Orang banyak air rumah sakit. Enggak, misalnya nggak boleh dia kena air. Nah,
Dah. Kan tayamum. Nah, Saya kan cari air. ya iyalah, dah. Apalagi pertanyaannya apa? Ya kalau yang tadi kan cari air dulu. Kalau sakit kan tak boleh cari air lah, tayamum aja lah. Ya sakit kan belum titik tadi, sakit yang nggak boleh kena air gitu. Apa lah kan? Ya nggak boleh kena air, kalau kena air tetap juga masih pakai air. Yang nggak boleh kena air gitu kan. Sakit apa namanya itu? Tanya Pak Rizal. Saya nggak tahu itu. Buka lah apa lah. Kan Kalau kalau luka- tayamum kan jari kejadian kan ada sahabat Nabi dulu kan buka kepalanya. Dipasang pakai air kan meninggal. Itulah keluar hukum tayamum ini kan. Keluarlah suruhan dari Allah boleh tayamum. Itu apa tayamum itu? Enggak kayak gitu. Ya itu syaratnya kan, meninggal dia. Jangan sampai lah gitu meninggal. Kalau nggak meninggal ya udah buka, ngapain? Masih juga pakai air. Nggak apa-apa, biar dia jawab sini, biar dia jawab sendiri. Kita asal mulai rukun tayamum, kenapa tayamum buka? Karena dia kalau kena air mati. Nabi. Memang betul-betul darurat lah. Nah gitu ya. Kalau kita luka-luka aja tayamumnya jangan. Kita aja pakai air sembuh itu ya. Niatkan obat itu dah. Kita sih tergantung niatnya aja padahal. Jadi kalau ada yang ngaji ini, teman tugas saya nyampaikan aja lah ya. Ada juga orang masih muda-muda gini banyak ahli pantangnya. Makanan aja. Kau ada yang kau pantang makanan? Nggak ada. Ya udah syukur alhamdulillah lah itu. Katanya kalau orang darah tinggi nggak boleh makan daging kambing, orang mati nggak boleh makan jeroan ya, minum es, banyak pantang-pantangnya itu. Kalau orang ngaji nggak ada pantang. Kenapa? Karena kalau dia mau makan mau minum dia niatnya ya Allah jadikanlah makanan ini penguat ibadah kepadamu, jadikan obat bagiku. Bismillahirrahmanirrahim, makanlah. Nggak mudah itu ya. Nah, bukan kambing itu buat darah tinggi ya Pak. Ingat tauhidnya. Siapa buat darah tinggi? Allah Ta'ala. Corona itu buat mati apa kita buat mati? Apa Allah Ta'ala? Ta'ala gitu. Apa yang lakukan kuat tauhid itu? Udah. Kalau gitu ngasih rezeki siapa? Betul. Nah, duduk di hati jangan mulut aja ya. Perlu kau keluar kota lagi? Saya dulu gitu kata guru. Padahal berandan aja dekat kali, berandannya padahal. Itu pun kena pergi ngaji, kena libur ngaji. Tanya Tuhan tuh lah, kemana kau suka ke berandan? Kerja saya kerjaan. Oh, gak kuasa telah ngasih rezeki sini ya kata. Saya dengar itu bagusan ditampar aja bagusan. Mah terang-terang muka awak. Tapi kau udah ngaji tauhid, udah dalam kali ngaji tauhid kau. Kok rasa kau mesti ke sana nyarinya? Kan gitu. Seolah-olah tersembunyi di sana, nggak kuasa Allah telah ngasih rezeki. Mesti ke berandan. Mesti ke Malaysia, mesti ke Arab Saudi. Jadi kalau ke Arab Saudi, tak tahunya kita berita aja, bukan duit yang dapat, cap gosokan ya. Ada yang mati pun. Siapa yang buat itu? Allah Ta'ala. Nah, dikasih cap gosokan, stempelnya. Marah kok ya? Jadi Ustaz, itu kan termasuk bagian dari ikhtiar ini Pak. Ya ikhtiar lah. Ke Arab Saudi pun ikhtiar kok orang. Ikhtiar. Mainkanlah terus. Salah orang kayak gitu. Enggak, bila. Sini enggak ada jadi Tinggi lah. Iya, betul. Isyur, adik kau apa bang Noni? Ajam juga ada 3 orang adik abang nih. Belum Faisal lagi. Boleh. Udah nggak ada memang. Tapi gini, di dalam Al-Quran disebutkan ud'uni istajib lakum, minta kau lah, aku perkenankan Allah Ta'ala. Tapi ada yang tersembunyi situ. Al-Quran itu ada yang tersurat, itu lah ya. Ud'uni istajib lakum, itu tersurat. Ada yang tersirat, artinya mintalah sama Allah Ta'ala. Nah, udah. Nah, kalau kita minta, jagalah sama kau Allah Ta'ala. Tapi kalau aku yang beri, aku yang jaga. Beda ya. Izin Ustaz, ulang lagi Ustaz. Nah, Belum paham saya. belum paham ya. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran, ud'uni istajib lakum. Udah pelan kali udah nih ya. Walaupun gigi saya rapat. Kau minta aku perkenankan Allah Ta'ala. Tapi jagalah sama kau, itulah yang tersurat. Yang tersirat. Yang tersurat ud'uni istajib lakum. Yang tersirat apa? Kalau kau minta, aku kasih. Jagalah. Nah, tapi kalau aku yang ngasih, itu yang tersuruh, yang tersembunyi, aku yang jaga. Kau ini calon kau ini Allah ngasih apa kau yang nyari? Nah, gak usah khawatir kalau gitu. Gak usah khawatir. Gak usah atur Tuhan ya.
Dek, kita terus tarik sekabi aja lah, kau usah beranak dulu, biar tenang aja kita ya. Jangan kau usah turun, biarkan aja. Kalau perlu anaknya macam anak Nabi Adam ya, 39 orang ya. Nah, baru enak. Cuman ngapal namanya dan bikin bingung ya kan. Udah, kalau Allah yang ngasih dia yang jaga, jadi nggak usah khawatir. Itu gini Amri, ini nggak cocok aja beda ini. Karena usaha kita kan, ya silakan lah. Dudukkan kaji dari usaha. Ya betul, bagus. Apa nggak ada usaha di sini? Udah dicoba, maksudnya mungkin tidak mencukupi gitulah mungkin. Jadi coba misalnya kan gitu kan salah kayak gitu. Tidak salah. Cuman waktu kita ini semua diatur dalam syariat diatur. Makan pun diatur. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Ada peraturannya kok. Cari nafkah pun gitu, 8 jam aja. 8 jam cari nafkah, 8 jam ibadah, 8 jam istirahat. Coba kita hitung. Udah jujur apa enggak kita dengan peraturan itu? 8 jam cari nafkah. Kurang cari juga, berarti udah menyalahi ya. 8 jam aja. 8 jam tidur. Tunai? Enggak. Berapa jam cuma tidur? Lainnya tak kemana-mana perginya ya kan. Ibadah ada 8 jam? Enggak ada. 1 jam ini beneran ngaji ya kan. Itu belum potong ngantuk, belum potong yang lalaknya pura lagi. Jadi gini Amri ya. Itu maksud saya menguatkan kita kaji. Bahwa rezeki kita ini nggak akan pindah kemana. Enggak kok. Masuklah ke hati. Rezeki seorang nggak akan pindah seorang, kelakunya pasti sampai. Jangan tanya nafsu. Nafsu nggak pernah cukup. Berapa banyak pun nggak pernah cukup. Cuman lakukannya orang nggak cukup. Memang nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Dulu ada kawan saya, dia kerja di Hotel Danau Toba. Berapa gaji kos itu? 700.000 deh. Anak entah berapa orang? 700.000. Jalan terus ya. Kok bisa? Yang cukup bisa apa? Allah Ta'ala, macam cara Allah Ta'ala kita nggak tahu. Itulah dikasih resep sama Nabi. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke atas, kita lagi susahnya. Datang nafsu menyokong. Kalau itu cukup. Jadi kita berpegang kepada hukum adat jadinya. Banyak kerja, banyak dapat, sedikit kerja, sedikit dapat. Jadi mau banyak kerja lah, kalau nggak cukup. Nggak pernah cukup kita ini. Kapan cukupnya? Nggak ada kendaraan sepeda pun jadi, dapat sepeda. Banyak kereta lah, nggak dayung. Dapat kereta, punya mobil lah. Udah dapat, kurang satu lagi, punya kan 2. Jadi istirahat kalau mana pun ada mobilnya 2 kan. Udah 2, kurang juga. Kurang besar ya kan, tambah lagi. Padahal semua itu ditinggal tuh kan. Mati di apa tinggal? Tinggal. Nah. Ini dua-dua nih abang nih. Kalian yang mana ya abang, mana adik nih? Hah? Heran. Dia abang, si Amri. Ini gara-gara si Hasan aja ini loh. Kau yang paling tua ngajari adiknya betul-betul lah. Dia pikirnya betul aja pikirnya itu. Nah, kalau orang dikasih cukup bisa cukup, kenapa aku tidak gitu banyak. Yang cukup bisa apa? Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang kalau kita campur urusi dari Allah Ta'ala ya. Tadi pun saya gitu pulang ngaji kan. Udahlah, singgah lah saya belikan 2 potong, kami berdua coba belikan. Entah ngapain lah belikan, nggak usah, udah ada yang nunggu ikan di rumah. Enak lagi, ayam sama rendang tuh. Astagfirullah. Udah ditunggu, enak gitu kan, nggak punya duit Dan ini udah saya rasakan dari dulu. Makanya saya pengen ngaji ini ikut, enak kali hidup di saya bilang. Cuma bikin usaha kita mencapai urusan yang bukan urusan awak. Nah itulah dia. Kalau yakin, mau ngomong kan dapat. Enggak. Kalau sudah kita tanamkan di hati, memang rezeki seorang nggak akan pindah seorang, kelakunya pasti sampai, udah. Akhirnya kau besok ke Banda Aceh, enggak, aku di sini aja udah. Ya nggak apa-apa, pecah-pecah lah, kenapa rupanya? Rezeki dari Allah Ta'ala kok. Takwi. Tahu Pak Rijal tuh kenapa? Kepahen yang mengelari duitnya, yang banyak duit. Tapi malah aja keluar kota itu terus itu. Kata aja, saya nggak tahu.
Kayak usaha sendok di rumah aja. Mana yang mau ikut? Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah Ta'ala. Hai orang patah hati, ambil perbandinglah dengan apa yang ada ini. Ya, gitu ya. Tengoklah. Tapi orang dekat agama nggak susah. Walaupun dia apa, tapi agamanya kuat. Ya. Merantulah dia ke Jakarta. Dia cerita ya, ke Jakarta. Bawa duit lah, kos lah dulu. Melamar kerja nggak dapat. Pikirnya enak jadi Medan nih, nggak dapat kerja lah. Sampai habis lah duitnya. Mau nyewa kos nggak bisa lagi. Kemana larinya? Kalau udah kayak gitu, ke masjid kan? Kan masjid kan nyewa kan? Caranya dia pun gitu, ajan dia di masjid. Siap bagi diajarkannya anak-anak itu baca Quran, ada agamanya. Makanya betul kata Nabi, kejar akhirat dunia apa sih? Dapat. Nengok orang-orang masjid ya, bagus juga dia nih ya. Nggak ada ngajar anak-anak ini, asal ada pula. Kau di mana tinggal? Nggak ada pak. Udah habis duit saya apa lagi? Mestilah saya numpang di teras apa? Udah di dalam aja kok. Tinggal di masjid itu dia sudahnya. Ini singkat cerita. Udah. Sampai waktunya kalau Allah menaikkan nggak payah. Sembahyang zuhur, selesai sembahyang zuhur atau orang pakai mobil sembahyang zuhur di situ. Selesai zuhur tengok-tengok padang-padangan. Ya. Kau ini kan sidam kan gitu kan? Ya iyalah. Kau sekolah dulu rupanya. Nah, dikasih sidam lah uang 1 juta. Kau nanti beli di sini banyak loak-loak di sini banyak Jakarta nih. Kalau beli jas sama sepatu, besok aku kemari lagi. Mengapa udah namanya lah. Besok datang lagi. Dayo ikut aku ya, bawa. Aku perusahaanku 3 nih. Nah, ini kalau yang usahanya, kau jadi direktur sekarang. Kau salah itu? Wah, salah terlalu ngangkat ya seorang. Nah, makanya betul-betul aja. Kerja aja akhirat dunia itu ngikut. Tapi harus kebalikannya, kalau kita kejar dunia, akhirat tidak ikut. Agak payah nerimanya nih ya, agak payah memang. Tapi kalau kita melihat ke bawah, apalagi tauhid kita kuat, bahwasanya rezeki seorang nggak akan pilih seorang, kalau akunya pasti sampai, betul kan? Bisa kita buktikan itu. Dan rezeki kita nggak akan bertukar. Apa yang kita makan besok udah dalam ilmu Allah Ta'ala itu sudah, awak mikir besok coba. Akhirnya hidup penuh dengan utang mau nggak utang macam mana ini. Bahkan ada orang cerita di belakang saya, bapak tuh ngomong aja pada orang, awak yang ngerasakannya katanya. Ini memang gitu aja, duduk situ aja lah itu. Aku pada sangka hamba aku Allah Ta'ala, ana inda jani habdi wal yahzunu bi khair, kata Allah Ta'ala. Aku bersangka hamba aku lah. Kalau kau sangka kayak gitu ya udahlah. Mesti berutang baru dapat. Ya udah berutang lah kau. Nggak dapat. Padahal kalau nggak usah berutang pun pasti dapat. Dapat. Iya, tapi buktinya nggak ada. Kan gitu kan? Ya kalau nggak ada kenapa rupanya? Semakin berat ujian yang datang sama kita, makin berat besar pula pahala yang kita dapat. Itulah dia sebabnya. Udah kita baca Majmu' ya. 3 hari orang tuh nggak makan sekeluarga. Nah, tapi orang pilih hari semua 3 hari ya makan. Rabu, Kamis, Jumat. Pulang kerja hari Rabu tuh tanya, dapat belum? Nggak ada. Mungkin besok lah. Nggak makan untuk 1 hari, anak beranak. Kamis gitu lagi kerja lagi. Abang kerja di mana sih? Kerja sama raja itu. Maksudnya raja sama Allah Ta'ala. Udah jam zuhur masuk masjid ya sembahyang dah. Asar masuk masjid cari-cari kerjaan nggak ada juga. Nggak ada apa-apa bang, nggak ada, kata istrinya. Nggak makan tuh 2 hari udah. Ya. Mungkin ini hari bukan di Jumat nih. Pikirlah lagi, doakanlah di Jumat. Bang Jumat. Nah suaminya sembahyang Jumat lah di masjid ya. Nah situlah datang orang ke rumahnya. Itu kan dalam kitab Majmu' itu ya. Ini ada dari raja gaji suami kau. Bilang sama suami kau kalau dia bagus kerjanya ditambah lagi gajinya. Oh iya, tetangga istrinya. Orang pikirnya raja, betul raja kan. Kata Allah Ta'ala, emas dikasih. Belanjalah dia. Jualnya emas, belanjalah dia. Masak. Makan ya? Enggak. Itulah istri tadi. Udah lapar 3 hari kan? Tetap tunggunya juga suaminya. Suaminya pun udah digagah-gagah dia jalan. Udah lapar kali juga dia kan. Tengok kok ada bau asap kok enak kali. Wangi masakan. Nah, dibilang lah, ayah dari mana kau dapat nih? Tadi tapi pegawai raja datang bang, ngambil gaji abang. Pegawai raja, iya.
Bukan langsung makan juga dia, ambil duduk syukur dulu dia. Barulah waktu makan 3 hari. Bayarannya emas, 1 talam emas tadi. 1000 dinar. 1 dinar tuh 2,5 gram. Kalilah, kali 1000. Udah, itu makannya. Jadi kalau mau kau dapat kayak gitu 3 hari lah nggak makan dulu. Ini asal mau ujian nggak ikut, bisa naik kelas, santai. Logikanya lah, asal ujian nggak ikut, ikutilah ujian itu, nggak apa-apa kok, nggak moderat kok. Nah, Pak Ustadz itu bilang aja, apa yang ngerasakan, bukti tak ada, udah amalkan, nggak ada ya datang kan. Jangan dicontoh ini ya, nggak bagus contoh ya. Protes pula sama Allah Ta'ala, tambah parah lah kenanya. Di situ perutnya banyak, situ pula sakit lagi lah. Data pula masuk peraturan pemerintah PPKM ya kan. Saking geramnya orang dengan PPKM itu apa artinya? Jawabnya cakap kotor dia kan. Saking parah. Nah, udah. Jangan, kalau sama Allah Ta'ala jangan pernah protes. Kenapa? Karena apapun jadi Allah sama kita ini bagus. Sangka baik aja sama Allah Ta'ala. Apapun terjadi, sakit, gak ada duit, bagus. Apa iya? Sampai ada seorang ustadz, kiai lah kita bilang, dia ceramah di penjara. Ada yang kena hukum 10 tahun, 5 tahun, segala macam lah hukuman kan. Bagus katanya. Cuma ada orang yang masuk penjara ini nggak tahu diri gitu. Karena kalau sini makan tidur aja, kan banyak kita bisa berzikir, bisa Quran segala macam. Kesempatan lah. Kalau kita di luar ini nggak bisa. Nggak sempat ya sana. Kalau orang dalam penjara seminggu hatam Quran itu, daftarnya Qurannya, baca Quran aja dia. Kan kesempatan kan. Tengoklah Allah ngasih kesempatan kan. Tapi nggak nampak. Yang nampak Allah kejamkan masuk ke penjara lah pelaku. Enggak, Allah kasih bagus sama dia ya. Tapi nggak nampak. Nah itulah manusianya ya. Tapi begitulah ya. Orang manusia ini sukanya diangkat, dipuji. Walaupun nokoh ya. Jadi dia mulai ceramah gitu katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya sayangi, yang saya cintai. Betul Bu, nokoh itu. Nokoh kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai gitu. Kata si Ustadz tadi. Kan nokoh itu kan. Terpaksa rokok karena kalau saya bilang sebenarnya ngamuk sama saya. Bandit-bandit, preman-preman gitu. Karena penjara boleh ceramah. Apalagi yang perempuan. Nah ini dibilangnya yang itu. Nggak ngamuk orang itu. Nah, tapi manusia suka dipuji ya kan. Nah. Kesempatan Allah menjadikan ini bagus. Tobat. Makanya banyak orang keluar dari penjara yang tobat itu jadi ustadz. Ada. Sempatlah kita kalau di luar payah, mau ibadah pun payah. Quran pun kadang-kadang tak tersentuh ya. Yang zikir kita pun beda. Kasih sama ada orang lain nanti marah dia nih, yang lain. Ada orang hamparan perak dia mancing laut, zikirnya teger, terang aja Pak saya bilang. Mancing zikirnya teger, kudang teger itu, teger udah teger. Cuman lah. Padahal Allah Ta'ala suruh kita ibadah. Wabah watul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala, tidak kujadikan jin dan manusia selain itu mengabdi kepadaku. Ibadah. Cari duit lah kau, enggak ada. Tidak kujadikan jin dan manusia, cari duit lah kau, enggak ada. Ibadah. Kenapa ibadah? Kalau betul ibadah, kita dibetul Allah Ta'ala semua urusan kita. Semua dulu. Enggak main-mainin ya, semua dibetulkan. Jadi Ustaz, jadi kapan kita jatuh wajib untuk nyari nafkah ini itu harus merantau gitu? Coba ulang lagi. Kapan kita jatuh wajib merantau untuk nyari nafkah ini? Nggak ada nafkahnya, wajib keluarlah kok merantau. Makanya kalau orang-orang Arab itu, makanya ayat Quran yang menerangkan masalah sholat itu kan masalah orang berniaga.
Ya ayyuhallazina amanu, apa katanya? Ya, ya ayyuhallazina amanu. Nah, tijarah ya. Tinggalkan niaga tuh, sholat tuh. Kenapa tuh banyak niaga orang Arab tuh? Izanu dia di sholat ini yaumil jum'ah. Ya. Itu ayatnya. Apabila datang juga tinggalkan itu. Orang pun nyangka. Kalau kita di sini nggak ada ya keluarlah. Kan kalau di rumah wajiblah keluar. Kemana tuh? Terserah kau. Tapi kalau biar tahu aja, kalau kita baca ilmu tasawuf, orang yang hampir altar rezekinya di mana-mana, keliling-kelilingnya aja. Nggak jauh-jauh. Nggak sampai ke Banda Aceh, ke Padang, enggak. Orang yang hampir altar rezekinya sekitarnya aja. Nggak jauh-jauh. Yang saya bilang tadi lah, kalian saya pengen beli ikan goreng 2 potong. Padahal yang nunggu saya itu ayam goreng, rendang. Nah. Maunya terbelah 3, dia bisa kenapa? Aku enggak gitu maunya. Dia bisa lah, terikut awak, jangan. Nabi menyampaikan yang kita mampunya. Sampai akhirnya apa kata Rasul, nanti ketika Dajjal itu turun, orang yang beriman pada masa itu hanya 19.000 orang seluruh dunia. Total dalam kitab tuh 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan, jadi 19.000 orang untuk seluruh dunia. Itulah yang beriman. Makanya nggak ada yang ada sama Dajjal, maka berkafiran semua. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah kalau gitu apa dimakan orang beriman itu? Tasbih, makan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Cuman ini nggak bisa kita bilang sama istri kita ya, Am ya. Udah makan tasbih aja kita makan, baca kau semua. Ku lempar kau bertokok kita. Nah. Padahal betul kita bilang tuh. Coba kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Enak juga yang kori-kori ini ya, enak. Begitu istri minta, dia tinggal angkat tangan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim dengan lagunya. Kalau tak ada sabarlah. Boleh kau bikin dulu kalau itu di rumah. Mau diapain lagi? Orang sabar, orang syukur masuk surga. Allah menjadikan surga itu orang sabar dan syukur. Udah. Kok kita nggak sabar? Jadi berarti kita ikut campur. Kita mau ambil rezeki kita, nggak bisa. Bahkan bisa jadi murtad nanti ya. Aku lah nyari duit. Apa? Kalau orang Melayu bilang lintang pukang kan, saking parahnya ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, macam mana itu? Nggak ada. Kalau cakap mendebirnya kan mainnya sana. Enggak. Udah berbagai macam cerita saya sampaikan. Bosnya rezeki dari Allah Ta'ala. Pasti itu. Bisa dibuktikan? Bisa. Jadi kau macam mana ini? Makan enggak kau tadi? Makan ya? Karena nggak kerja ya kan? Malah berani kau tinggalkan kerja kan? Sama dengan siapa itu, si Ahmad yang supir angkot itu. Malah dia berani sekarang Jumat libur dia tuh. Kalau libur ya hari raya Islam kan Jumat libur. Macam mana? Sekali altar kau yang benar nyata kok deh. Nggak payah nyari sewa ke sana kemari ya. Nggak ngebut-ngebut, santai aja. Nggak lita dia. Kalau biasa kalau supir angkot tangannya sebelah kanan hitam. Jadi nggak usah tanya lagi kalau kita jumpa kawan tangan hitam sebelah kanan, oh supir angkot ya kan. Kalau tangannya satu sini, keluar, kena jemur aja tuh kan, makanya hitam. Itulah bedanya supir angkot yang ngaji dengan supir angkot yang nggak ngaji. Kalau supir angkot dia berzikir aja santai, nggak perlu gitu, santai aja. Biar dipotong orang lantak, kalau rezeki nggak akan kemana, kalau akunya pasti sampai. Penuh lah kawan udah sewanya, ada dia di luarnya kan. Sewa dia santai aja, atau berhenti. Ya kenapa? Pindah penumpang semua, penuh dah, bocor bannya.
tinggal angkat ya, selesai, penuh. Nah gitu lah ya. Udah. Makanya kalau orang tukang parkir doanya mundur ya, mundur ya. Bagus, ketika usah lah, mundur aja doanya. Amin gitu makanya mundur aja sudahnya ya. Ya mundur ya. Hop, ya, mundur lagi. Udah, banyak salah sebenarnya itu, tapi kau jangan marah ya dia. Banyak satu tukang parkir bukan mengharapkan rezeki dari Allah Ta'ala, mengharapkan rezeki yang bawa mobil. Yang ditanya tangannya, tuh kaca tuh nggak terbuka pula kaca itu. Nggak mau nengok suruh maju ya maju, stop. Terbuka jendela ya kan. Tangan dia keluarkan 2.000 nya padahal kadang-kadang ya. Nah, ngaji itu lah. Kalau ada mani nggak usah ya, seperti dahaga dan binatang buas. Karena ada air pada ketika itu seperti tiada jua. Inilah perintah mendapatkan air. Kalau pakai urut atau air minum nggak ada, jangan pakai. Itu ada mani namanya. 2 semet. Seperti telah lalu kenyataannya. Adapun jika didapatnya akan air di dalam sembahyang dan tiada pula mani yang menegahkan daripada memakai air dia, maka jika tiada menggugurkan akan tayamum itu akan kodonya. Seperti bahwa tayamumlah ia pada tempat yang pada ghalibnya di dalamnya wujud air, ada air. Nah, batalah tayamumnya. Janganlah disempurnakan yang akan sembahyang itu. Mesti sempurnakan lagi. Menurut adat di sini banyak air sini. Tayamumnya nggak ada gunanya itu ya. Kenapa? Karena tiada faedah sembahyangkannya dia. Karena wajiblah mengkodo dia nanti. Kodolah itu. Cari dulu air tadi ya. Nah. Udah. Jadi gini doanya heran. Nanti kalau nggak saya sampaikan apa resepnya, obatnya apa nggak adil juga, cerita penyakit aja. Marah ya. Minta sama Allah Ta'ala, ya berikanlah aku pekerjaan yang tidak mengganggu amal ibadah kepadaku. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang tidak mengganggu amal ibadah kepadaku. Ini kan terganggu kalau keluar kota. Kadang-kadang pergi ngaji, kadang-kadang terganggu kan. Allah nunggu itu aja, ada komentar. Kalau itu komentar bagus, aku sediakan. Berikanlah aku pekerjaan yang tidak mengganggu amal ibadah kepadamu dan cukup ya. Gitu. Kalau kita suruh minta, cuman yang kita minta selalu ya THH ini payahnya. Nabi lah bilang mintalah yang pasti baiknya. Jadi kalau sudah kita baca, sudah kita amalkan ya. Sebagai sunat subuh, kita amal sudah tasbih malaikat, enggak juga, diam jangan marah, tunggu aja dulu, pasti sampai. Dan perlu yakin pasti sampai. Kenapa? Kita sudah minta sama Allah Ta'ala. Kalau kita minta pasti dapat, cuma tunggu sabar. Indah pada waktunya ya. Sabarlah dulu. Udah, itu doanya. Doa saya dulu itu. Cemana sih kerja? Orang namanya bertukang. Kalau bertukang nih siapa yang antar jadi tukang gitu ya? Pas makan aja itu. Dapat kerjaan seminggu, perginya 3 hari, kerja lagi 2 hari. Nah, aduh kacau kali kayak gini ya. Ya berikanlah aku pekerjaan yang enggak mengganggu amal ibadahmu dan cukup. Ya udah, enggak usah kerja kalau Allah Ta'ala. Jadi apa kerjaku ya marah-marah ya orang entusiasan tuh keluarga marah-marah ya. Nah, udah. Cuman modelnya kita bertemu tadi soalnya, parah kali ya kan. Nggak, saya belakang aja nih. Orang sekarang kita parap segala macam ya kan. Ini enggak. Nggak usah kerja aku ketakutan. Kerjakan ibadah aja. Marah-marah ya orang tuh. Sudah betulkan sholat orang tuh. Udah, awak terus bergajinya aja sana, terimanya. Sudah saya sampaikan kok. Nah, doanya gitu. Ya kan. Berikan aku ialah pekerjaan yang tidak mengganggu amal ibadah kepadamu. Gak usah minta kaya, nggak pasti baik, ya. Minta yang pasti baiknya.
Ini kadang-kadang kita ini orang pindahnya gitu ya. Setan ini kalau kita nggak bisa dia masuk dari kita melalui istri, nggak mesti dari anak, keluarga, jiran gitulah memang masuknya. Setan nggak berapa beda. Yang bikin kacau kita istri yang bilang, Ustaz itu dikut-ikuti, bisa kerja lah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razukna ilma wa razukna fahma. Allahumma razukna ilma wa razukna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.